warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, terutama yang sangat kami hormati, Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz Sa'id bin Abu Bakar bin Sa'id Basalamah, Al-Mukarram Al-Fadil Al-Khal Umar bin Abu Bakar bin Sa'id Basalamah, Al-Ustadz Abdul Qadir bin Sa'id Basalamah, dan seluruh para asatidz. Dan mudah-mudahan kita kesemuanya akan selalu mendapatkan siraman rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti majelis ta'lim rutin yang dilaksanakan setiap malam Senin bertempat di Masjid Basalamah, Tegal. Mudah-mudahan dengan kesemangatan kita untuk selalu menghadiri majelis zikir, majelis ta'lim, mudah-mudahan Allah akan selalu menghapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat bagi kehidupan kita di alam dunia dan manfaat bagi kehidupan kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para hadirin dengan barokah majelis pada malam hari ini, kalau di antara kita, orang-orang tua kita, saudara kita yang saat ini sedang menderita sakit, mudah-mudahan Allah akan segera memberi kesembuhan. Kalau di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini lagi banyak problem kehidupannya, mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat problemnya dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau di antara kita, saudara-saudara kita yang saat ini rizkinya lagi kurang lancar, mudah-mudahan Allah akan segera melancarkan dan meluaskan rizki kita. Dan mudah-mudahan semua hajat kita, cita-cita kita insya Allah akan selalu disukseskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk putra-putri kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi orang yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, setiap manusia itu pasti, para hadirin, akan mengalami kematian, para hadirin. Apalagi kita manusia biasa. Afdhulul makhlukin, Nabi kita Muhammad SAW pun beliau meninggal dunia, para hadirin. Malah ada firman khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada beliau. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, dan semua mereka pun akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu para hadirin, kita hidup di dunia ini sifatnya sementara. Yang sementara saja kita setiap hari banting tulang, peras keringat untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghidupi keluarga kita semuanya. Padahal sementara ini para hadirin. Tapi memang itu juga tolabul rizki, tolabul
kita mencari harta itu termasuk fardhatun ba'dal fardhah. Satu kewajiban setelah kita melaksanakan kewajiban. Sebab kita hidup di alam dunia ya kita butuh harta. Kita bisa duduk di sini dari berbagai daerah karena kita ada harta untuk berjalan menuju ke masjid ini. Kalau kita tidak mempunyai rezeki, kira-kira bisa datang ke masjid ini apa tidak? Tidak mungkin. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para hadirin. Yang hidup sementara ini kita setiap hari berusaha. Apalagi hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di alam akhirat nanti. Yang selama-lamanya abadal abidin. Pasti bekal kita harus kita lebih prioritaskan, lebih kita perhatikan. Sebanyak mungkin kita mencari bekal untuk menghadapi hidup yang selamanya. Dan bulan ini juga bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab dikatakan Syahrullah. Juga ditafsiri oleh para ulama Syahruz Zar'i. Bulan Rajab dikatakan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya setiap bulan ya semuanya bulannya Allah. Tapi karena begitu mulianya bulan Rajab. Juga diterangkan oleh para ulama, bulan Rajab termasuk Syahruz Zar'i. Bulan kita menanam, nandur istilahnya. Kita nandur amal-amal yang baik di bulan Rajab. Alhamdulillah malam ini mungkin sudah tanggal 8 Rajab. Kurang lebih sudah 1 pekan lebih kita berada di bulan Rajab, bulan yang teramat sangat mulia. Jadi tadi dikatakan bulan Rajab adalah Syahrullah atau Syahruz Zar'i. Bulan kita menanam. Nanti setelah Rajab Sya'ban. Sya'ban dikatakan syahri, bulannya aku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban itu dikatakan bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di bulan Sya'ban turun ayat perintah atau kewajiban kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan ini ada di salah satu kitab namanya Madza fi Sya'ban yang ditulis oleh Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah, bahwa turunnya ayat perintah sholawat itu di bulan Sya'ban. Makanya Sya'ban dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi Musa sambil mengatakan, Pak mohon maaf saya masuk, saya penasaran. Antum lagi apa di dalam? Iya ini Nabi Musa melihat orang itu, bapak itu lagi nyuapi seorang ibu yang sudah tua luar biasa. Sudah tidak bisa berjalan dari begitu lanjut usianya. Tapi masih sehat, masih bisa ngomong. Disuapi daging itu tadi ternyata. Yang bagus-bagus dikumpulkan, dimasak sampai jadi bubur, disuapi. Setelah disuapi sampai selesai, sudah kenyang, diminumi. Setelah diberi minum, selesai. Orang tua ini ibunya mengatakan, Nak, aku terima kasih. Engkau ini adalah anak yang birrul walidain. Aku terima kasih kepada engkau setiap hari aku disuapi dengan makanan-makanan yang bervitamin. Mudah-mudahan, wahai anakku, engkau nanti menjadi temannya Nabi Musa di surga. Ini doa ibunya para hadirin. Akhirnya Nabi Musa bilang, oh ini ternyata karena doa ibunya. Akhirnya setelah selesai ini ditaruh di satu tempat, terus dikerek, ditaruh di atas. Terus di sampingnya masih ada yang gantung. Dikerek, diturunkan. Ini siapa lagi? Katanya Nabi Musa. Ini bapak saya. Kenapa ditaruh di atas? Iya, sebab saya setiap pagi kayak gini. Terus saya sering pergi keluar rumah.
Saya takut kalau ditaruh di bawah nanti ada binatang buas bisa dimakan. Jadi lebih baik di atas dari begitu baktinya. Bapaknya diturunkan, terus diberi makanan tadi yang bervitamin. Setelah itu selesai, diminumi, bapaknya mengatakan, "Nak, aku terima kasih, mudah-mudahan aku selalu berdoa kepada Allah supaya engkau menjadi temannya Nabi Musa di surga." Setelah dikerek ke atas lagi, Nabi Musa ngomong, "Pak, ini doanya kedua orang tuamu sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Pak engkau mengatakan seperti itu? Jadi aku benar mau jadi teman Nabi Musa di surga?" "Iya betul." "Bisanya engkau ngerti, aku ini Nabi Musa." Oh, akhirnya dipeluk sama orang. "Aku ini datang ke sini karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di daerah ini Allah mengatakan ada seorang bapak penjual daging di pasar, nanti akan menjadi temanmu, wahai Musa, di surga. Ternyata ini karena doa kedua orang tuamu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau adalah calon penduduk surga dan akan menjadi temanku nanti di surga." Begitu para hadirin. Dari begitu hebatnya doa orang tua untuk anak, dan dari begitu hebatnya fadilah birrul walidain. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Rajab atau supaya kita menanam tadi, dalam rangka ini bulan Rajab adalah bulan kita menanam amal-amal yang baik. Di antara amalan-amalannya adalah yang sudah antum semua hampir 8 hari atau 9 hari sudah kita amalkan. Kita baca tasbih Subhanal Hayyil Qayyum. Subhanal Hayyil Qayyum 100 kali setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 12 kita baca Subhanallahil Ahadis Somad 100 kali. Dari tanggal 21 sampai akhir Rajab kita baca Subhanallahir Rauf 100 kali. Terus pagi sore kita baca Rabbil Firli warhamni watub alayya atau Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ini luar biasa Pak. Orang yang baca tasbih itu tadi 100 dalam bulan Rajab, dari begitu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan itu, sampai dikatakan lam yasifil wasifuna ma yu'ta minats tsawab. Tidak bisa dihitung dari begitu banyak pahalanya. Dan orang yang selalu pagi sore membaca 70 kali Allahumma gfirli warhamni watub alayya, itu dikatakan lam tamassan nar lahu jildan. Insya Allah orang yang mengamalkan itu selama bulan Rajab pagi sore 70 kali, kulitnya tidak akan dicicipi istilahnya oleh api neraka. Jadi mudah-mudahan kita dijaga dari jilatan api neraka. Dan di antara para hadirin, di antara amal-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Rajab adalah di antaranya yang paling ditekankan adalah puasa sunnah di bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab. Sebab Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Bahwa di surga itu ada satu sungai. Sungai itu bernama Rajab. Sungai kali bernama Kali Rajab adanya di surga. Tadi dikatakan inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal hasan. Sungai itu disifati airnya putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Dan sungai ini adanya di sorga. Kira-kira kita ini semuanya kepengin apa tidak minum dari sungai ini, sungai Rajab yang ada di surga? Ada syaratnya para hadirin. Syaratnya dikatakan tadi inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab.
asyaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min rajabin saqahullah min dzalikan nahri. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa sunnah walaupun 1 hari di bulan Rajab, saqahullah min dzalikan nahri. Orang tersebut akan diberi minuman dari kali Rajab. Kalau orang akan diberi minuman, berhak untuk meminum kali Rajab itu, berarti orang ini sudah dicalonkan sebagai penduduk surga. Sebab sungai Rajab adanya di surga. Itu. Jadi syaratnya puasa walaupun sehari dalam bulan Rajab. Tapi kalau kita kepengin minumnya beberapa kali, ya puasanya harusnya beberapa kali. Jangan hanya sehari. Jadi intinya para hadirin, dari begitu pentingnya puasa di bulan Rajab, intinya jangan sampai kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, datang bulan Rajab dalam keadaan sehat walafiat, sampai keluar bulan Rajab belum pernah melaksanakan ibadah puasa walaupun sehari, itu rugi luar biasa. Jadi intinya itu, dalam bulan Rajab ini monggo kita memperbanyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Atau yang biasa melaksanakan Senin Kemis itu terus. Lebih baik. Atau ditambah lagi di bulan Rajab. Karena penting tadi puasa di bulan Rajab. Sampai dikatakan juga, man shoma yauman min Rajabin faka'annama shoma arba'ina sanah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab, yang 1 hari seperti 40 tahun. Jadi puasa sunnah 1 hari di bulan Rajab seakan-akan orang tersebut melaksanakan ibadah puasa selama 40 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad SAW itu kan umurnya pendek-pendek. Umurnya paling 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, yang 100 tahun sudah jarang. Beda dengan umat sebelum umat Nabi Muhammad yang umurnya ratusan sampai ribuan tahun. Tapi nanti para hadirin di akhirat itu, umat Nabi Muhammad itu seakan-akan umat yang umurnya paling panjang. Seakan-akan umat yang amalnya paling banyak. Karena apa? Karena ini ada saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu yang ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Tadi contohnya, puasa sehari sunnah di bulan Rajab seakan-akan melaksanakan ibadah puasa selama 40 tahun. Kalau dalam bulan Rajab kita bisa melaksanakan ibadah puasa 10 hari umpama, berarti seakan-akan kita melaksanakan ibadah puasa 400 tahun. Allahumma amin. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, juga kalau di antara kita umpama dulu ketika Ramadan sakit sampai tidak melaksanakan puasa, kan harus diqadha. Sampai Rajab ini masih ada sisa-sisa yang belum dibayar, belum diqadha. Ini bisa 2 niat. Pertama, niat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan. Yang kedua, niat puasa sunnah bulan Rajab. Kedua-duanya dapat. Apalagi ibu-ibu yang masih menstruasi, pasti setiap Ramadan ada praynya. Ini kalau di bulan Rajab masih ada sisa-sisa, sekaligus untuk mengqadha sisa-sisa hutang Ramadan itu puasa, dan juga mendapatkan puasa sunnah di bulan Rajab. Para hadirin, bapak-bapak rahimakumullah. Juga ini dari begitu pentingnya puasa di bulan Rajab, para hadirin, supaya kita lebih mantap dan lebih bersemangat melaksanakan puasa di bulan Rajab. Rasulullah SAW, beliau pernah berjalan kaki
didampingi oleh salah satu sahabatnya, namanya sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat Thauban melewati satu kuburan di tepi jalan. Ketika pas di kuburan itu Rasulullah berhenti di pintu kubur, terus Rasulullah menangis. Setelah Rasulullah SAW menangis, terus sahabat Thauban bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?"